Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Oke, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Selamat hari minggu. Yang pastinya untuk adik-adik di rumah, duduk yang manis, kita akan mengadakan kebaktian kita. Tapi kami yakin dan percaya, buat adik-adik yang ada di rumah, pasti dalam keadaan sehat kan? Oke adik, sebelum kita mengadakan kebaktian kita ada baiknya kita terlebih dahulu saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Buat adik-adik, kita akan mengadakan kebaktian kita. Kita akan lagu pujian Bapa, Kau sungguh baik. Oke, semangat ya adik-adik yang ada di rumah.
Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Suci, Engkau telah mengajar dan membimbing kami dengan firman-Mu yang kudus itu, supaya kami membuka hati kami untuk menyambut Roh-Mu yang kudus itu menjadi pembimbing dan penolong kami. Bukalah iman kami kepadamu, supaya kami di dalam sukacita menyediakan hidup kami untukmu. Biarlah Roh-Mu berkuasa memimpin dan menentukan langkah hidup kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Oke adik-adik, masih merasa senang, bahagia, walaupun saat ini masih situasi ada yang menghambat kita untuk ibadah, tapi kita harus tetap semangat. Walaupun kita tetap di rumah, tetap ibadah di rumah. Oke? Nah di sini kakak dan teman sekolah minggu akan menyanyikan kembali lagu pujian untuk kita. Kami berharap adik-adik sekolah minggu juga mengikuti di rumah ya. Oke, siap? Oke, kita bernyanyi. Saya bukan pasukan berjalan. Oke? Oke adik-adik, bertemu lagi dengan Abang, guru sekolah minggu. Nah, di sini Abang akan menyampaikan penguatan sebagai firman Tuhan kepada adik-adik sekalian. Nah, kalau Abang tanya, bagaimana perasaan kalian saat ini? Walaupun dengan situasi virus corona yang menghambat kita untuk melakukan ibadah, nah tapi Abang dan Abang guru sekolah minggu juga percaya kepada kalian supaya kalian ikut melaksanakan ibadah dengan orang tua juga di rumah. Nah, adik-adik yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu, yaitu hari Pentakosta, yaitu hari ke-50, yaitu turunnya Roh Kudus. Nah, di minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kenaikan Yesus Kristus. Nah, apa yang sudah dikatakan oleh Allah terlebih dahulu itu semuanya terjadi. Nah, adik-adik yang terkasih, 10 hari ya, setelah kenaikan Yesus Kristus, apa yang sudah dikatakannya seperti yang Abang bilang tadi itu nyata, jelas terjadi ya. Nah,
seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dengan bunyi firman Tuhan, dan inilah yang ditekankan dan disampaikan oleh Allah kepada kita, ya, yaitu tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adikku yang terkasih, apa yang tidak mungkin rupanya di dunia ini? Kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, nah ingatlah, dengan turunnya Roh Kudus tadi, kita bisa melakukan segalanya. Kita bisa menghadapi dengan benar, dengan kuat, ya. Nah, adik-adik yang terkasih, mungkin di dalam kehidupan kita banyak pergumulan, orang tua juga banyak pergumulan. Nah, mungkin aku susah memaafkan bang, mungkin aku susah memaafkan kak, ya. Umurku masih muda, aku belum pantas untuk mendengarkan firman Tuhan. No, itu semuanya salah. Kita tidak memandang umur, ya. Berapapun usia kita bisa mengerti firman Tuhan kalau kita memberikan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adikku, mulai sekarang stop apa yang tidak kau mampu lakukan, ya. Semua bisa kau lakukan, asalkan kau itu mengandalkan Allah dalam pikiranmu, mengandalkan kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus di dalam pikiranmu. Ingatlah, hari ini hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus hari ke-50, dengan mengandalkan, ya, kalau kita mengandalkan Roh Kudus di dalam diri kita bisa menghadapi segalanya dengan kuat, ya. Baik di saat ini, ya, kita tidak perlu cemas, ya. Kita harus kuat, banyak berdoa, banyak menyanyikan lagu-lagu pujian di rumah bersama dengan keluarga, supaya kita tetap disertai oleh Allah, ya, dibimbing dan dilindungi selalu di dalam Yesus Kristus, ya. Nah, sebagai ayat hafalan yang Bapak sampaikan kepada kita, yaitu Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 tertulis dalam Perjanjian Baru, ya adik-adik, ya. Nah, beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itulah adik-adik ayat hafalan untuk kita, Kisah Para Rasul 8. Abang yakin kalian pasti membacanya dan juga menghafalnya. Suatu saat Abang Guru Sekolah Minggu juga akan menanyakan itu kepada kalian ketika kita akan bertemu kembali, ya, untuk bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Perkalanganku ialah di Tuhan yang menyajikan langit dan bumi. Amin. Ayat hafalan pada Minggu Eksaudi pada tanggal 24 Mei 2020 yang tertulis dalam Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anak-anak kami sekalian, sekarang kita akan mendengarkan dasar kitab Tuhan yang diambil dari dasar kitab ke-8 dengan maksudnya. Demikian bunyinya. Jangan kau mencuri. Kita ulangi, jangan kau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut dan kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri orang atau harta sesama manusia, atau menggunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia. Untuk kepentingan kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Sampai demikian bunyinya. Amin. Oke adik-adik, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan dirimu, ambil Alkitabmu, duduk bagus, ya. Kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bernyanyi terlebih dahulu, yaitu Aku Mengasihimu.
Ikuti abang dan kakak guru sekolah minggu ya. Baik, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada minggu hari ini, Minggu Pentakosta. Kami masih dapat mengikuti kebaktian kami. Kiranya Tuhan memberikan sukacita bagi kami, dan setiap yang kami lakukan menjadi kesukaan bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai, memberikan hati dan pikiran yang tenang bagi kami, sehingga kami mengerti akan firman dan kami tahu apa yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Pada minggu kita hari ini, yaitu Minggu Pentakosta. Minggu Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Firman Tuhan menyapa kita di dalam firman-Nya yang tertulis di Kisah Para Rasul yang pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya bacakan bagi kita. Adik-adik ikuti dengan baik.
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan berat besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Baik adik-adik, pada minggu Pentakosta ini, minggu peringatan turunnya Roh Kudus, di mana dikatakan pada nats kita hari ini, Roh Kudus turun dari langit dengan bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, ya. Dan tampak kepada mereka lidah api menyala, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing, ya. Setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu para rasul, murid-murid Tuhan Yesus, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh, yang dimana di waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dan dari segala bangsa, ya. Banyak orang-orang saat itu di Yerusalem dari berbagai daerah, berbagai negara. Namun di saat para rasul, murid-murid Yesus berbicara dengan bahasa mereka sendiri, bahasa roh, orang-orang yang dari berbagai negara itu, berbagai daerah itu mengetahui apa yang mereka bicarakan, yaitu tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, ya. Nah, bagaimana mungkin? Dan di situ ada suatu pertanyaan besar. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa itu terjadi? Mereka berbicara dengan bahasa lain, tapi kita mengerti, dan itu seolah-olah sebagaimana bahasa yang kita pakai sehari-hari. Demikian pembicaraan mereka sesama mereka, ya. Nah, ada juga yang sampai menyindir, ya, ayat 13, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis, ya. Ada juga orang yang menyindir mereka dalam
di saat mereka berbicara dengan bahasa roh, mereka menyindir. Mereka dikatakan sedang mabuk anggur manis. Nah, namun itu adalah perbuatan dan yang dilakukan, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Di dalam kitab Rasul ini ada dua hal yang dibicarakan, yang diperingati, yaitu penggenapan janji Tuhan Yesus Kristus tentang Roh Kudus, dan yang kedua kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui dan bersama murid-murid Yesus. Ya, nah, yang sangat menarik di hari Pentakosta ini, bagaimana kita dipenuhi oleh Roh Kudus, bagaimana kita menghadapi kehidupan kita yang saat ini, di mana yang seharusnya kita merayakan dan memperingati hari turunnya Roh Kudus, namun kita memperingatinya di rumah kita masing-masing. Nah, apakah perbuatan Allah yang sangat besar itu di saat memperingati hari turunnya Roh Kudus? Itu adalah hal-hal yang sangat-sangat indah yang dilakukan oleh Allah bagi kita, di mana Roh Kudus turun ke bumi ini, memenuhi kita semua, memenuhi para rasul, ya, tadi memenuhi para rasul dan juga memenuhi kita di saat ini. Bagaimana seorang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, ya, Roh Kudus itu memiliki tujuan. Mengapa Roh Kudus harus turun ke bumi ini? Tujuannya untuk menginsafkan manusia dari perbuatan-perbuatan dosanya. Yang kedua, mengingatkan kebenaran akan semua yang dilakukan Tuhan Yesus. Ya, tujuan yang ketiga, mengajar dan mengingatkan orang-orang percaya. Yang keempat, menyadarkan manusia akan penghakiman yang akan datang. Nah, bagaimana caranya agar kita dipenuhi Roh Kudus? Ya, mari kita mendengarkan, menyerahkan hati kita dan memberikan waktu, pikiran, dan setiap kesempatan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, di mana di saat mendengarkan firman Tuhan, di situ kita dibentuk dan mau dikuasai oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan. Ya, adik-adik, dan juga di kehidupan kita, bagaimana kita seorang yang percaya kepada Yesus, yang sudah dipenuhi Roh Kudus, tentunya kita harus menunjukkan hal-hal yang sangat baik, yang sangat diinginkan oleh Tuhan Yesus, yaitu yang tertulis dalam Galatia 5 ayat yang ke-22. Masih ingat adik-adik? Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Itu juga ada nyanyian kita, nyanyian sekolah minggu, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu adalah buah-buah Roh. Itulah yang akan kita tunjukkan, yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jika kita mengakui bahwa Roh Kudus sudah turun ke bumi ini dan memenuhi dan memasuki kehidupan kita, kita harus tunjukkan perbuatan kita melalui buah-buah Roh. Kiranya Tuhan menyertai kita di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat
firman Tuhan yang ada di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah kebaktian kami pada Minggu Pentakosta hari ini. Tuhan mengingatkan kami supaya kami yang dipenuhi oleh Roh Kudus melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana buah-buah Roh. Kiranya Tuhan ajari kami di dalam kehidupan kami untuk melakukan firman, sehingga kami beroleh sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan kami, kiranya Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami, menyertai dan mengiringi langkah kami, sehingga perlakuan, perbuatan dan perkataan kami sesuai dengan firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adikku yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan, berikan yang terbaik kepada Tuhan, ya. Nah, sembari kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi terima kasih Tuhan. Sama-sama kita bernyanyi ya. Marilah kita tutup ibadah kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkau sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa,
serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Amin. Shalom.